Inspiratif. Hari ini kita mencoba menggali-gali kembali inspirasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Kali ini kita berada di kebun hidroponik. Alamatnya di Gang Damai Ujung. Di sini ada perkebunan hidroponik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya. Bagaimana tekniknya, cara pembibitannya, dan juga mungkin berapa sih omset yang didapatkan dari hidroponik itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung masuk ke dalam. Kurang lebih ukurannya sekitar 10 kali 30 meteran. Di sini kita lihat di Jorano. Tampaknya ini selada. Seladanya sangat luar biasa. Rupanya selada selain bisa ditanam di mungkin tanah ya, ini ada media air, makanya dinamakan hidroponik. Ini dengan pemiliknya. Selamat sore Bapak. Sore. Dengan Bapak Prayitno. Oh, Prayitno, namanya Prayitno. Sobat subscriber kanal Inspiratif. Bapak pemilik ini hidroponik, Pak? Iya, coba kami minta tolong dong, minta ilmunya sedikit aja. Bagaimana sih teknik penanaman hidroponik itu? Misalnya mulai apa ini? Ini masih kecil-kecil? Permajaan. Permajaan. Oh, yang masih kecil-kecil di mana, Pak? Oh, di dalam. Oke, kita lihat. Kita lihat yang masih kecil dulu. Wah, ini pembibitannya kayak apa sih, gitu ya? Oke. Ya, ini tahap semaian. Persemaian. Semaian. Ini masing-masing sudah ada usia. Seperti ini baru satu hari sudah semai. Oh. Kalinya itu sudah 5 hari setelah semai ya. Oh, jadi HSS ya. 1 hari setelah semai gitu ya. Oke. HST 1 hari setelah tanam. Oh, ada bahasa sendiri ya. Ini 1 hari masih tunas-tunasnya baru kelihatan ya. Kalau sudah 5 hari posisinya sudah agak muncul daun ketiga. Muncul daun. Daun ketiga. Baru nanti kita pindah ke permajaan. Permajaan. Oh, ada tahapannya. Ya, artinya permajaan sudah kena air nutrisi. Ini medianya apa, Pak? Ini kok kayak tempe atau apa ini? Ini medianya rockwool. Robul namanya. Rockwool. Rockwool. Rockwool itu bahan impor. Bahan impor. Asalnya dari beberapa dipanaskan, proses sampai seperti ini. Ini rockwool ini bahan yang tergolong paling bagus. Paling bagus. Media tanam paling bagus. Ada serap dari sumber air. Bagus ya. Kalau pakai yang lokal-lokal ini, misalnya kayak semacam gabus gitu ya, Pak? Iya. Kalau pakai busa bisa juga sih. Bisa juga ya. Cuma kita cari yang praktis. Praktis. Impor ya. Biasa. Oke. Setelah berapa hari kalau muncul 3 daun atau berapa hari? Ketiga. Daun ketiga kira-kira seminggu? 1 minggu sudah bisa. Sudah bisa ya. Jadi setelah muncul daun ketiga, kurang lebih sekitar seminggu atau 10 hari, kemudian akan dipindah ke permajaan, ke tempat permajaan. Nanti ada di sebelah sana. Jadi ini proses pembibitannya seperti ini, Sobat Inspiratif. Pakai bahan Red Bull, Rockwool. Wah, itu kayak digejiki atau dikasih lubang, kemudian rockwool dibasahi dulu. Dibasahi dulu. Ya, agak ditiriskan, jadi tidak terlalu basah. Jadi kan agak kering. Kering tapi hasilnya basah. Basahnya malam, jadi lembab lah gitu ya. Tidak terlalu basah. Kita taruh satu-satu. Nah, ini karena ini pakai benih yang berupa pil. Pil atau biji? Biji ya? Bukan. Kalau biji kan seed namanya. Ada
Ada juga sih yang seed berupa seed, tapi ini yang papel. Jadi Pel. benih itu dibungkus ada semacam Kayak kapsul gitu mungkin ya. Ya. Heeh. kemudian kita taruh satu. Setelah itu kita taruh di dalam ruangan ya bukan gelap sih, yang penting Tidak terkena matahari langsung. Oke. rockwool masih basah, panggil basah. Untuk bibitnya ngambil dari mana ini Pak? Ini bibit Atau ada dijual di Sangatta ini? sang atas sih, kalau untuk yang ini kan yang impor semua saya pakai. Impor Ini, ya. ini dari Jawa, Dari dari Jawa. Jawa semua. Oke. Oh ada linknya ya Pak. Ada. Oke. Setelah tumbuh tiga, Kita kurang lebih 24 jam itu kita keluarkan. Dia sudah pecah. Kalau benih bagus 24 jam sudah pecah. udah pecah. Ya. Kemudian kita keluarkan di sini, kita kenakan sinar matahari full. Oh Pagi gitu. sampai sore. Sore. Tetap kita sirami kondisi biar basah nggak kering. Basah. Oke. Ini sama ya Pak? Itu yang Ini merah-merah? bayam. Oh bayam. Ini selada. Sebelah sini bayam. Bibitnya gitu ya. Ada yang warna merah, ada yang ya. Ini pakcoy. Kalau untuk jenis sawi, kami pakai yang lokal panah merah. Macam-macam ya jenisnya. Karena panah merah bagus sih untuk pakcoy. Baik itu. Kemudian kita akan berpindah ke permajaan ya, Sobat Inspiratif. Setelah ini tumbuh 3 daun, kurang lebih sekitar 10 hari, kemudian akan dipindah ke permajaan, naik kelasnya maksudnya, dari kelas TK ke SD lah gitu ya. Baik, kita lihat ke sebelah sana. Oke, kebunnya sangat luas. Nah ini dia. Ini yang permajaan ya apa itu ya? Ya, sebenarnya bahasa permajaan ini dipakai talang ini dengan jarak tertentu. Ya. Oh ini. Jadi kami untuk menyiasati agar ketersediaan benih yang sudah siap tanam ini ada terus. Jadi kami proses Ditaruh ini sini dulu. ya, ini talang terus masih kami bahasa apa ya, dibilang permajaan bukan, semen bukan. Antara itu. Yo antara itulah ya. Ya, bahasa kami untuk menaruh Benih yang siap tanam. bibit yang sudah mau siap tanam dari yang tadi Semean. kecil-kecil semean ke sini untuk parkir dulu. Ya, Sampai- ini sudah kami pakai kami air nutrisi. Ini airnya nggak boleh putus 24 jam ya? Harus ngalir terus? Kalau pagi sampai sore itu wajib. Oh pagi sampai sore wajib. Ngelak nanti kalau Iya, harus ya. karena kering ya. Karena kita pakai sistem NFT, nutrient film teknik atau aliran tipis seperti ini tipisnya semua. Kami Oh, punya tiga GH ini pakai sistem NFT semua. Oke, Karena untuk skala produksi pada umumnya dipakai untuk NFT. Kalau seandainya ini orang rumah, ini boleh diambil Pak? Bisa. Bisa diangkat ya? Mudah-mudahan masih tetap ini. Kalau misalnya sobat kanal Inspiratif pengen nanam kayak gini, bisa nggak sih? Apa sih yang harus dipersiapkan Pak? Yang siapkan media dulu ya? Media tanamnya dulu. Media tanam. Ya, tergantung mau sistem hidroponik atau konvensional. Artinya masih tetap dalam pot, Dalam pot. polybag. Oh Bukan hanya polybag. sekedar untuk- Kalau hidroponik aja langsung Bisa juga. bisa juga ya? Tinggal siapkan media tanamnya berupa bisa pakai pipa. Pipa pakai bisa atau talang ini ya? Ya, ini talang air yang dimodif. Talang air dimodif. Ada juga yang kulit trapesium ini dulu Bang. Oh, Ya, kulit trapesium itu memang yang khusus pabrik, buatan pabrik. buatan pabrik. Oh ada sudah dijual kayak gitu ya? Di sana ada juga. Luar. Ini kira-kira sampai berapa berapa minggu Ya, harus kurang dipindah? lebih 5 hari. 5 hari, 5 hari untuk parkir di sini. Ya, setelah kegiatan sudah besar 5 hari. Jadi kami tidak ada ketentuannya harus sekian. Selama di tempat permajaan, talang permajaannya ada yang kosong, kami langsung pindah per, kemudian semen kami masuk sini. Oh gitu. Jadi ngalir terus. Ya, jadi Nggak ada kekosongan lah ya. Di kebun ini mulai dari 1 HS sampai 45 HS ada semua.
Ada semua. Jadi tidak ada stak kekosongan bahan lah gitu ya. Iya, Orang tidak kesini ada, orang Ada kesini terus. ada. Kecuali musibah. Kecuali musibah. Ada musibahnya juga. Ada Oh, karena gitu. keteledoran seperti bulan puasa kemarin. Jadi air dari PDAM tanpa melalui penampungan langsung kami masukkan ke tandon nutrisi. Tandon nutrisi. Ternyata kandung kaporitnya tinggi sekali. Oh, perlu diperhatikan itu kadar air atau nutrisi yang terkandung dalam air itu ya. Apakah kaporitnya banyak atau enggak, itu juga harus diperhatikan karena untuk hidroponik ya, itu adalah nutrisi didapat dari air. Makanya airnya harus benar-benar ada apa ya, nutrisinya lah Iya, nutrisi. karena Ya. untuk tumbuh gitu ya. Ada beberapa tanaman memang sensitif terhadap kaporit tadi, Kaporit. seperti selada. Ini sensitif sekali. Beda dengan jenis sawi yang itu masih agak bebas. Baik, untuk ini yang peremajaan nih. Wah, sudah mulai tumbuh. Untuk usia remaja sampai habis remaja dan bisa dipanen itu berapa lama sih, Kak? Gitu. Untuk usia panen, mulai dari semai sampai panen itu kisaran 45 HSS. Gitu. 45 setelah Semai. Ya. Oh, 45. Karena kan untuk semai sendiri ada enggak kadang ada yang 5 HSS, 7 HSS baru pindah. Jadi kalau saya pilih ketemunya dari HSS, dari setelah semai. Biasanya kalau apa ya, lewat dari masa panen, itu masa panennya harus hari itu kah? Boleh sampai berapa hari ke depan atau gimana? Nah, itu sepengalaman saya itu tergantung jenis benihnya. Terus Ya, kalau benih yang saya pernah pakai itu yang jenis tapung Grand Rapid itu Taiwan saya itu apa ya, kalau sudah waktunya panen misalnya 45 harus segera dipanen. harus segera dipanen. Karena kalau kita undur 1, 2, 3 hari sampai 5 hari jadinya meninggi. Jadi bilang bolting. Beda dengan benih yang impor ini, dia semakin lama bisa kita undur masih aman. Masih Dia semakin aman. membesar, berat. Makin bagus ya. Untuk rasa-rasa Rasa nggak ada masalah. nggak ada masalah ya. Makanya ada pilihan impor atau enggak karena ada perbedaan itu ya. Ada tenggang waktunya. Ini dan jenis ini agak ya, kita kan di dataran rendah nih, kurang lebih 15 mdPA kan. Jadi kondisi cuaca itu sangat ekstrim sekali. Jadi itu pilihannya biar seladanya istilahnya nggak pupuk siang. Karena kalau siang biasanya layu. Layu. Jadi kami pilihannya di ini impor. Itu lebih tahan. Lebih tahan terhadap itu ya, ketahanan. Baik, ini ukuran berapa kali berapa Pak itu? Ini untuk tanahnya sendiri 30 kali 25. 30 kali Ya, 25. tapi yang terpakai mungkin sekitar 20 ke 25 kali 20. 25 kali 20. Oke. Ngomong-ngomong masalah itu 25 kali 30, seandainya nih sobat inspiratif pengen di rumahnya saja mau buat kayak gini, kira-kira memerlukan tempat yang luas atau enggak sih? Sebenarnya kalau untuk untuk skala apa Rumahan, untuk hobi ya? ya Oke. rumahan lah sambil tahap belajar itu dengan luasan berapapun bisa, nggak harus sekian. Benar. Dan itu pun bisa memakai bahan yang apa ya, barang bekas. Barang bekas. Contohnya karena saya pengalaman dulu pertama belajar pakai styrofoam kop anggur, itu bisa dapat harga 5.000. Oh, yang bekas-bekas buah itu ya? Anggur ya. Oke, Itu styrofoam anggur. dilapis plastik, kemudian sudah bisa jadi medium tank gede untuk hidroponik. Oh, tidak harus yang seperti ini kalau Tidak skala harus. besar sih. Skala. Oke ya. Iya, Atau mungkin ada pipa-pipa bekas di rumah bisa dibuat seperti ini ya. ya, Oh. cuma kalau kita pakai pipa itu masih ada sedikit mungkin bukan kelemahan sih. Kita harus sirkulasi pakai Airnya, pompa. pompa itu. Tapi kalau yang pakai styrofoam tadi, air menggenang gitu aja Air ya? minang gitu aja. Nah, tinggal kita pagi kita bubur. Ya, ada namanya DO. Oke. Nutrisi juga nggak menggumpal. Oke. Oh, ada nutrisinya Pak? Nutrisinya itu apa itu kira-kira? Ada Abemik. di Nutrisi Abemik. Abemik. Iya. Ada dijual di toko-toko itu atau via online? Pertanian ya sih. Toko Toko atas pertanian. Oh,
Karena kebetulan saya sendiri sudah bukan gratis sih, nimbang sendiri. Jadi kan saya beli bahan, saya punya timbangan, saya timbang, udah. Oh, luar Untuk biasa. menekan kos. Karena kos itu sendiri lumayan. Iya. Baik, Sobat Inspiratif, jika Anda ingin menggeluti di bidang hidroponik, rupanya dengan barang-barang bekas yang ada di rumah Anda atau di sekitar lingkungan Anda terkait sama pembuatan ini hidroponik, bisa menggunakan itu styrofoam bekas atau apa yang untuk bekas-bekas pancing untuk ikan, itu saya kira bisa juga ya. Selama dia bisa untuk tempat nampung air Bisa dipakai. Bisa. Dipakai. Wah, luar biasa. Untuk masalah nutrisi, informasinya ada dijual di Sangatta, di toko-toko pertanian terdekat. Ya, jika mau beli yang racikan dari tangan Bapak Itno, mungkin juga beliau menjualnya gitu ya. Termasuk bibitnya ada, Pak? Kalau untuk bibit mungkin kalau sedikit saya ada, cuma kalau untuk skala besar gitu. karena untuk benih ini ada tertentu yang bukan susah sih, harganya makin lama makin ya. Seandainya nih Sobat Inspiratif, misalnya daripada aku bibitin misalnya gitu, boleh ndak beli segini yang sudah semai gitu ya? Oh, boleh ya. Kalau boleh tahu berapa sih harganya? Kalau untuk Kisaran aja. ya, di atas 1.000.